Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1871-1875. Jika keluarga Atticus tahu bahwa tuan tua itu tidak dalam keadaan sehat, itu normal. Namun, akan sedikit keterlaluan bagi mereka untuk mengetahui hati itu. Kegagalan adalah penyebab rawat inap tuan tua kali ini. Seseorang di rumah sakit atau keluarga pasti sudah memberitahu Sawyer. Pak Kennedy, jangan menatapku seperti ini, aku hanya bersikap baik. Setelah menyadari bahwa dia telah melewati batas, Sawyer mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, mereka adalah mitra yang akan bekerja sama dan tidak perlu membuat hubungan terlalu kaku. Kennedy jelas merasakan hal yang sama. Karena itu, dia perlahan membuang muka dan berkata, "Kita hampir sampai. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda harus mengatakannya di depan Half the Harbor Langdon." Konvoi memasuki sebuah villa di tengah hujan lebat dan menemukan Langdon setengah pelabuhan menunggu untuk menyambut mereka di bawah atap rumah utama di villa. Pintu mobil terbuka. Saat Sawyer dan Kennedy turun dari mobil, Half the Harbor Langdon sudah mendekati mereka sambil tersenyum. "Kamu datang dari jauh. Selamat datang." Kennedy tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Half the Harbor Langdon dengan erat. Dia berkata, "Saya sudah lama menantikan pertemuan ini." Sawyer juga berjabat tangan dengan Half the Harbor Langdon setelah melepaskan Kennedy. Dia tersenyum dan menyapa, "Bagaimana kabarmu baru-baru ini, teman lamaku?" Setelah Sawyer mengatakan itu, senyum Langdon di Half the Harbor membeku selama beberapa 10 detik. Bahkan Kennedy memandang Sawyer seolah-olah dia adalah seorang badut. Apa yang terjadi dengan benda tua ini hari ini? Mengapa dia terus memuntahkan omong kosong dari mulutnya yang kotor? Dengan lambaian tangannya, Half the Harbor Langdon memanfaatkan gerakan ini untuk menundurkan cengkeramannya di tangan Sawyer. Setelah itu, dia berkata, "Jika Anda membaca berita lebih lanjut, Anda akan tahu bahwa saya telah melakukan hal buruk baru-baru ini. Terlebih lagi, aku akan menjadi bahan tertawaan dunia. Pahlawan terkadang membuat kesalahan juga. Kesulitan dan rintangan ini bukan apa-apa bagimu. Saya yakin Pak Yo pasti bisa melewati fase ini." Fabian berjalan mendekat dan berkata. Setengah pelabuhan Langdon tertawa dan berkata, "Terima kasih atas kata-kata baikmu, Fabian. Semuanya, di luar berangin dan hujan, jadi ayo masuk dan duduk untuk minum teh sambil mengobrol." Kaiden menemukan celah dalam percakapan dan berkata sambil tersenyum. Setelah rombongan memasuki rumah, mereka bertukar beberapa kata sebelum Half the Harbor Langdon mengambil inisiatif untuk berbicara. "Semuanya, saya yakin kalian tahu mengapa saya mengundang Anda untuk datang. Sekarang, izinkan saya berterus terang, Harbor City adalah rumah saya, namun saya tidak bisa kembali. Juga, saya yakin Anda berdua tidak begitu senang dengan situasi Anda baru-baru ini, kan?" Kennedy berkata dengan kosong, "Sekarang, keluarga-keluarga lain itu semuanya berpihak pada hukum. Mereka telah memutuskan untuk bekerja sama dan mendukung Jasper sampai akhir, terlepas dari konsekuensinya. Mereka lupa bahwa Harbor City adalah ekonomi paling maju di Summerland. Bisakah daratan berkembang begitu cepat selama 2 tahun terakhir tanpa investasi kita? Mereka menyingkirkan kita sekarang karena kita tidak berguna lagi." Sawyer sedikit mengernyit dan berkata, "Ken, hati-hati. Kami hanya menargetkan Jasper. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jangan membesar-besarkan masalah." Kennedy juga menyadari bahwa keluhannya agak berlebihan. Karena itu, dia mengesap cangkir tehnya dan berhenti berbicara. Setengah pelabuhan Langdon melihat dan tersenyum. Kemudian, dia berkata, "Saya pikir Ken berhak mengatakan bahwa Harbor City tidak akan pernah menjadi taman belakang Jasper. Apa ini? Saat kita di luar sana berbisnis, Jasper masih berputar-putar di dalam rahim ibunya,
tapi sekarang kita semua tiba-tiba harus menjadi bawahannya. Saya tidak setuju dengan ini. Tapi karena Harbor City mengisolasi kami akan membentuk tim kami sendiri. Ini hanya bisnis. Dunia ini besar, dan kita bisa melakukannya di mana saja. Satu orang tidak bisa tinggal di atas awan selamanya. Dalam hal metode, kami tulang tua akan memiliki jauh lebih banyak di gudang senjata kami daripada yang muda. Begitu Halfday Harbor Langdon berbicara, Kennedy dan Sawyer menyipitkan mata dan saling memandang. Mereka jarang melihat Halfday Harbor Langdon yang introvert menunjukkan perubahan suasana hati yang begitu intens. Dapat dilihat bahwa Halfday Harbor Langdon benar-benar membenci Jasper di dalam hatinya. Lalu, bagaimana kita akan bekerja sama? Tanya Sawyer. Setengah pelabuhan Langdon berkata perlahan dan tegas, kita tidak bisa lagi menganggap enteng Jasper. Terus terang berbicara, jika Jasper tidak mati kali ini, salah satu dari kita bertiga harus tunduk pada kehendaknya saat kita bertemu dengannya lagi. Kita bukan lagi lawannya jika kita mencoba melawannya sendirian. Oleh karena itu, karena kita ingin bekerja sama, kita harus benar-benar bekerja sama secara mendalam tanpa memandang posisi dan latar belakang masing-masing. Ini adalah aliansi strategis dalam arti sebenarnya, bukan kemitraan longgar yang dapat dibubarkan setiap saat. Jadi, saya pikir saya akan mengeluarkan phone group saya, Ken. Anda dapat mengambil grup harapan keluarga Anda, dan Sawyer, Anda dapat mengambil grup Atticus Anda. Kemudian, kita bertiga bisa melakukan kepemilikan silang. Sawyer dan Kennedy sama-sama terkejut ketika mendengar itu. Ini lebih dari sekedar kerjasama. Ini seperti mengikat 3 perusahaan bersama di kapal yang sama untuk makmur atau tenggelam bersama. Kami juga akan berbagi sumber daya dan risiko. Setengah pelabuhan Langdon menambahkan kalimat lain sebelum melihat mereka berdua. Dia bertanya, bagaimana menurutmu? Sawyer sedikit mengernyit dan bertanya, lalu bagaimana kita harus mengalokasikan rasio cross shareholding? Fondasi keluarga Atticus selalu lebih lemah dari keluarga Kennedy, sehingga Sawyer lebih tergiur dengan kerja sama ini. Setengah pelabuhan Langdon mendengar pertanyaan Sawyer dan menjawab dengan senyum di wajahnya, ini mudah. Nilai pasar adalah salah satu aspek, dan sumber daya kita masing-masing juga merupakan salah satu aspek. Namun, saran saya adalah untuk melakukan cross-hold 15% dari saham. Dengan cara ini, itu tidak akan mempengaruhi hak kendali kami atas industri kami masing-masing, tetapi pada saat yang sama, itu juga akan memberikan perlindungan tambahan. Kennedy bertanya perlahan, jika kita bekerja sama, siapa di antara kita bertiga yang utama dan siapa yang sekunder? Halfday Harbor Langdon berkata, kerja sama kita bukan untuk membedakan antara kerendahan dan keluhuran. Konsep intinya masih resource sharing dan risk sharing. Oleh karena itu, kami tidak memiliki perbedaan primer atau sekunder. Ada tepat 3 perusahaan, oleh karena itu sangat mungkin untuk memberikan suara pada hal-hal besar. Kemudian, minoritas harus mematuhi mayoritas. Saya pikir itu baik-baik saja, kata Sawyer pertama. Kennedy mendengus tapi tidak menjawab. Dia pikir dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Saya pikir lebih baik memiliki perbedaan yang jelas antara primer dan sekunder. Hal ini akan menjadi lebih baik ketika kita harus bekerja sama dalam bidang tertentu di masa depan karena kita hanya akan mendengarkan siapapun yang memiliki hak untuk berbicara dan lebih akrab dengan bidang ini. Usul Kennedy membuat Halfday Harbor Langdon tertawa. Dia bertanya, jadi bagaimana jika melawan Jasper? Siapa di antara kita bertiga yang memiliki kekuatan paling besar di bidang ini dan siapa yang lebih akrab dengan masalah ini? Kennedy terdiam ketika ditanya pertanyaan ini. Tidak peduli seberapa berani dan tidak tahu malunya dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah yang paling berpengalaman dalam melawan Jasper. Saya pikir sistem pemungutan suara adalah yang terbaik. Sawyer berkata dengan penuh arti kepada Kennedy, Kennedy, waktu telah berubah. Jangan berharap menjadi bos di mana-mana.
Sekarang adalah era kerjasama win-win dan demokrasi menang-menang. Terlebih lagi, izinkan aku bersikap kasar, musuh kita ada tepat di depan kita, dan jika Jasper terus bangkit, berdasarkan karakter pendendamnya, dia pasti akan membalas dendam terhadap kita cepat atau lambat. Pada saat itu, tidak akan mudah bagi kita untuk bekerja sama lagi. Karena itu, lebih baik membentuk aliansi sesegera mungkin dan menangani Jasper bersama. Dengan cara ini, kami masih memiliki harapan untuk comeback. Half the Harbor Langdon memandang Kennedy, yang kepalanya tertunduk dan tetap diam. Dia berkata, "Ken, keluargamu selalu ingin bergabung dengan proyek investasi saya di Inggris. Saya bisa memberi Anda 30% dari bagian di sana. Ditambah lagi, untuk menunjukkan ketulusanku, aku bisa menjual semua industriku di Harbor City yang kamu minati." Kalimat ini menjadi pukulan terakhir yang mengalahkan Kennedy. "Betulkah?" tanya Kennedy, menatap Langdon Half the Harbor dengan mata menyala. Half the Harbor Langdon menyesap tehnya dan menjawab, "Kapan aku pernah berbohong padamu? Baiklah kalau begitu, tapi saya perlu mendiskusikan detail spesifiknya dengan keluarga saya," kata Kennedy segera. Jika Kennedy menyetujui ini, maka masalah ini hampir selesai. Setengah pelabuhan Langdon tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat bekerja sama." Haha. Minum teh lagi. Beberapa jam kemudian, seseorang mengetuk pintu kamar tamu yang ditugaskan untuk Kennedy. Setelah Kennedy dibuka pintu, dia melihat Kaiden berdiri di pintu. Jadi, dia tersenyum dan bertanya, "Kaiden, kamu masih bangun? Ada yang bisa saya bantu?" Kaiden tersenyum dan berkata, "Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Dengan anggukan, Kennedy berkata, "Masuk." Setelah membiarkan Kaiden masuk, Kennedy duduk di sofa dan bertanya, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Kaiden bertanya, "Paman Kennedy, menurutku keluarga Atticus tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kita. Bagaimana menurut Anda?" Kennedy sedikit menyipitkan matanya dan bertanya perlahan, "Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Jika mereka tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami, mengapa kamu dan ayahmu mengundang mereka?" Kaiden berkata dengan lembut, "Seseorang perlu dikorbankan untuk berurusan dengan Jasper. Saya tidak ingin dikorbankan, dan saya yakin Anda juga tidak ingin dikorbankan. Kemudian, secara alami, kita perlu memiliki seseorang yang bisa kita korbankan untuk memasuki aliansi ini. Paman Kennedy, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini?" Kennedy tersenyum dan berkata, "Kaiden, maksudmu kau ingin kita bersatu dan mengambil tindakan melawan keluarga Atticus?" Sambil menggelengkan kepalanya, Kaiden berkata, "Tidak, kami masih mitra untuk saat ini. Karena kita semua adalah mitra, bagaimana kita bisa mengambil tindakan terhadap satu sama lain? Maksud saya jika ada kebutuhan, kita sebenarnya bisa menggunakan keluarga Atticus sebagai tameng." Kennedy menepuk sandaran tangan sofa dan mendesah sedih, "Menarik, sangat menarik. Saya sangat tertarik. Jadi, mengapa Anda tidak memberitahu saya bagaimana ini akan terjadi?" Pada saat yang sama, Langdon Half the Harbor menyambut Sawyer ke ruang kerjanya. "Yo, apakah kerjasama yang kita negosiasikan sebelumnya masih berlaku?" Sawyer bertanya dengan lugas. Setengah pelabuhan Langdon tersenyum dan berkata, "Anda membantu saya meyakinkan Kennedy untuk bergabung dan saya akan memberi Anda diskon 20% untuk properti yang ingin Anda beli dari saya di Harbor City. Tentu saja, itu masih valid. Setelah ini, Anda dapat membuat daftar properti yang Anda inginkan. Saya akan meminta seseorang untuk berdagang dengan Anda kalau begitu." Kata-kata Langdon di Half the Harbor membuat Sawyer senang. "Yo, dalam arti tertentu, kamu dan aku hampir sama. Kita semua kekurangan warisan yang nyata dan tuan tua W. Langdons masih hidup. Saya khawatir kita akan menderita di masa depan dalam hal ini," kata Sawyer dalam. "Oh, apa yang ada dalam pikiranmu, Sawyer?"
Half the Harbor Langdon bertanya dengan tenang. Sawyer melihat ekspresi netral Langdon di Half the Harbor, tetapi kenyataannya, hatinya muak dengan ini. Jika dia tidak punya pilihan lain dan tidak terpaksa melakukan ini, dia tidak akan repot-repot menghibur Langdon Half the Harbor, pengkhianat terkenal di dunia. Ketika Kaiden dan Jasper bekerja sama, dia mampu membuat Kaiden menjadi pengkhianat di saat yang paling kritis. Sekarang setelah mereka bertiga bekerja sama, sangat sulit untuk mengatakan seberapa besar loyalitas yang dimiliki Langdon Half the Harbor. Meski begitu, untuk memastikan kepentingan pribadi, Sawyer tetap harus mengatakan dan melakukan apa yang perlu. Pendapat apa yang bisa saya miliki? Sawyer tersenyum dan berkata, kau tahu, Kennedy sangat kuat karena dia mengandalkan ayahnya. Dia tidak pernah peduli tentang Anda atau saya. Apakah Anda melihat reaksinya ketika Anda menawarkan diri untuk bekerja sama? Jika bukan karena Anda setuju untuk membiarkan dia mengambil beberapa properti Anda di Harbor City, dia masih enggan bekerja sama dengan kami. Juga, Anda dan saya tahu karakter Kennedy. Kami berdua tahu dia bukan tipe orang yang mau diarahkan oleh orang lain. Dibandingkan diperintah oleh Kennedy, aku lebih percaya pada karaktermu, Yo. Jadi, lebih baik kita bergandengan tangan dan mencapai kesepakatan diam-diam sebelum memberikan suara pada beberapa hal penting. Tentu saja, saya akan mendukung penuh keputusan Anda. Kennedy tidak punya pilihan selain menerima kecuali dia bisa menguatkan hatinya dan berselisih dengan kita. Saya sudah memikirkannya. Dengan karakternya, dia tidak akan sepenuhnya berselisih dengan kita. Jika tidak, dia akan menyinggung kita dan kemudian tidak memiliki ruang untuk bermanuver, terutama dengan hukum yang menekannya di sisi lain. Tidak peduli seberapa kuat Langdons, mereka masih belum cukup kuat untuk menyembunyikan kebenaran dari massa. Ketika saatnya tiba, bukankah kamu yang memiliki keputusan terakhir di antara kita bertiga? Half the Harbor Langdon memandang Sawyer dan bertanya dengan setengah tersenyum, Sawyer, apa yang kamu inginkan dariku sekarang karena kamu sangat mendukungku? Sawyer tersenyum dan berkata, sebenarnya, permintaan saya sangat sederhana. Bagaimana dengan 15% dari proyek Anda di Inggris Raya? Half the Harbor Langdon berkata perlahan, Anda tidak serakah. Sawyer mengangkat bahu dan berkata, ini adalah kesepakatan di mana Anda hanya akan mendapat untung. Dia terserah kamu mau atau tidak. Jika saya mengatakan tidak, Anda akan menemukan Kennedy dan mengatakan kepadanya hal yang sama yang Anda katakan tadi, tetapi targetnya adalah saya, kan? Setengah pelabuhan Langdon tampaknya dapat melihat menembus jiwa Sawyer saat dia mengatakan itu. Sawyer menjawab tanpa mengubah ekspresinya, tidak. Saya katakan bahwa Kennedy dan saya tidak sama. Ditambah lagi, dia sangat membenciku, jadi kita tidak bisa bekerja sama. Anda salah. Saya pikir selama manfaatnya cukup, dua orang di dunia ini dapat bekerja sama. Tapi, setengah pelabuhan Langdon berdiri, tersenyum, dan mengulurkan tangannya ke arah Sawyer. Dia berkata, karena saya pikir penjualan ini bagus, mengapa saya harus mengatakan tidak? Kemudian, saya akan mengucapkan selamat bekerja sama. Haha, aku tahu kamu, Yo, kamu orang yang bijaksana. Kami akan mengambil apa yang kami butuhkan dari satu sama lain untuk keuntungan bersama. Aku suka apa yang baru saja kamu katakan. Keuntungan bersama. Beberapa menit kemudian, Kaiden masuk ke kantor Langdon Half the Harbor. Sebelum dia bisa sampai di sana, dia melihat Sawyer keluar dari kantor ayahnya. Ketika dia melihat seringai di wajah Sawyer, Kaiden berbalik sedikit untuk membiarkannya lewat dan menyapa Sawyer saat dia melakukannya. Sawyer, kamu masih bangun. Saya berangkat. Sekarang, apakah kamu akan berbicara dengan ayahmu? Tanya Sawyer. Dia dalam suasana hati yang baik. Ya, masih ada beberapa pengaturan besok yang perlu saya konfirmasi dengan ayah saya, jawab Kaiden. Baiklah, sangat bagus. Sawyer menepuk pundak Kaiden dan memuji,
Yo terhindar dari begitu banyak kekhawatiran dengan memiliki putra sepertimu. Pak, Sawyer terlalu baik. Tolong perhatikan langkahmu." Setelah melihat Sawyer pergi, Kaiden sedikit menyipitkan matanya. Kemudian, dia berbalik dan memasuki ruang kerja Half the Harbor Langdon. "Ayah, Anda memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Sawyer memang datang kepada Anda ketika saya pergi mencari Kennedy," kata Kaiden begitu dia memasuki ruangan. Setengah pelabuhan Langdon, yang menggunakan waktu ini untuk menangani beberapa tugas resmi, menjawab tanpa melihat ke atas, "Tidak ada pandangan ke depan yang luar biasa di dunia ini. Saya hanya menempatkan diri saya di posisi mereka dan membuat beberapa tebakan berdasarkan kepribadian mereka masing-masing." "Bagaimana itu? Apakah percakapan dengan Kennedy berjalan dengan baik?" Kaiden duduk di seberang Half the Harbor Langdon dan berkata, "Ya. Kennedy seperti yang Anda prediksi. Saya tidak menghabiskan banyak usaha dan dia setuju." "Bagus, dia setuju. Dengan begitu, kami memiliki ruang untuk bermanuver." Setengah pelabuhan Langdon menggosok pangkal hidungnya dengan lelah dan berkata perlahan, "Kaiden, kamu harus ingat bahwa tidak ada teman atau kerabat di dunia ini. Bila perlu, bahkan ayah dan anak atau bahkan saudara kandung dapat berbalik melawan satu sama lain. Manfaat adalah satu-satunya hal yang abadi. Hanya dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir dikhianati. Apa yang kami lakukan sebenarnya hanya untuk mencegah diri kami ditipu oleh mereka. Jadi apapun yang Anda lakukan di masa depan, Anda harus berpikir dua kali dan mempertimbangkan semua hasil yang mungkin dan tidak mungkin. Tata letak yang relatif lengkap akan menjadi fondasi tak terkalahkan Anda." Kaiden mengangguk setelah mendengar ceramah Half the Harbor Langdon. Dia melihat ke wajah Langdon yang lelah di Half the Harbor dan berkata dengan lembut, "Ayah, kamu menumbuhkan banyak uban selama ini. Aku sangat stres." Half the Harbor Langdon menghela nafas dan berkata, "Kami kehilangan puluhan miliar dolar AS dalam kasus M dan A awam. Sekarang, seluruh rantai modal Von Group berada di ambang kehancuran. Bahkan jika ada sedikit gangguan, kita akan terpapar. Jadi setiap langkah yang saya ambil seperti berjalan di atas es tipis, dan saya sangat berhati-hati. Itu terlalu menyakitkan kali ini. Jasper keparat itulah yang mendorong kita ke titik ini." Kaiden menggertakkan giginya. "Jangan salahkan orang lain. Kami tidak memikirkannya dengan jelas saat itu." Setengah pelabuhan Langdon berkata dengan wajah cemberut, "Jika kamu kalah, kamu kalah. Jika Anda bahkan tidak berani mengakui bahwa Anda kalah, bagaimana Anda bisa memenangkan kembali apa yang hilang?" Kaiden berkata dengan marah, "Tapi aku tidak berdamai." "Bagus kalau kalian tidak berdamai. Jika Anda tidak berdamai, Anda harus memenangkannya kembali. Para bajingan dari Amerika Serikat dan Jasper akan membayar kembali hutang ini. Hari ini akan segera datang." Meskipun mereka tahu bahwa Half the Harbor Langdon, keluarga Atticus, dan Kennedy berkolusi, Jasper tidak memiliki cara untuk mengetahui isi spesifik dari kerja sama mereka. Sekarang, Jasper tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan apa yang akan dilakukan ketiga orang ini. Dia telah menerima kabar dari Pangeran Kecil, Lord Alvarado, Simpson, dan Moses, dan mereka telah melakukan semua yang dia minta melakukan. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Jasper berkata kepada 4 orang di 4 jendela berbeda di depan komputer. "Mari kita tidak menunggu terlalu lama. Mari kita tentukan tanggal untuk besok. Kami akan mengadakan forum ekonomi di lantai atas Menara Pearl di Waterhoof City dan kami akan menganggapnya sebagai pertemuan untuk semua orang. Kalian akan bertanggung jawab untuk mengirimkan pemberitahuan. Karena ini terlalu mendesak, kami tidak akan membuat undangan. Pemberitahuan lisan akan berlaku. Sebut saja Forum Bisnis dan Ekonomi Summerland yang pertama. Semua orang sangat sibuk sekarang karena mereka bekerja bersama, jadi Jasper mengakhiri panggilan video setelah membimbing mereka dan memberikan saran setelah memastikan semua orang memahami rencana umum. Pada saat ini, pasar saham Amerika Serikat ditutup untuk hari ini. Hari ini,
Pasar subprime runtuh secara drastis kecuali pengumuman pemerintah Amerika Serikat tentang penundaan tanggal penyelesaian indeks saham pasar subprime. Semuanya berjalan lancar. Sementara itu, pasar saham domestik juga telah dibuka. Tidak diragukan lagi bahwa Soros melampiaskan semua rasa malu yang diderita oleh pasar keuangan Amerika Serikat hari ini ke pasar saham domestik di Summerlin sebagai pembalasan. Dengan demikian, pasar saham domestik di Summerlin kembali terpukul. Sekilas, itu semua saham limit down yang telah turun 10%. Pasar saham Summerlin baru saja dimulai, dan masih dalam masa pertumbuhan, jadi bagaimana bisa bertahan dari kehancuran seperti itu? Seluruh pasar penuh dengan kesedihan dan ada suasana pesimisme dan keputusasaan di mana-mana. Setidaknya pasar saham memiliki garis batas 10%. Untuk melindungi mereka, yang paling dibesar-besarkan adalah pasar berjangka. Hari ini, selain kapas berjangka, kedelai dan jagung berjangka juga menghadapi pelanggaran Soros. Namun, tidak seperti kapas berjangka, Soros memilih dua produk ini untuk waktu yang lama. Baru hari ini, harga kedelai dan jagung berjangka meroket. Kedelai melonjak dari $3.300 somer per ton menjadi $3.900 somer per ton, sementara jagung berjangka meroket dari $1.500 somer per ton menjadi $2.200 somer per ton yang dilebih-lebihkan. Peningkatan satu hari ini langsung memecahkan rekor sejarah. Namun, di balik ini ada konspirasi besar yang dipropagandakan oleh Soros dan didukung oleh pemerintah Amerika Serikat. Setelah mengetahui bahwa Soros sangat menyukai kedelai dan jagung, hal pertama yang Jasper pikirkan adalah perang makanan yang terjadi sekitar tahun 2007 sebelum reinkarnasinya. Pada waktu itu, 4 kelompok pedagang biji-bijian internasional utama berusaha untuk mengendalikan harga biji-bijian domestik dan dengan panik menaikkan harga biji-bijian utama. Tetapi pada saat itu, Summer Grain, yang sedang naik daun pada saat itu, mengandalkan cadangannya yang sedalam laut untuk dikalahkan secara paksa. 4 kelompok pedagang biji-bijian utama, yang dikendalikan oleh kapitalis, ke tanah. Saat ini, Soros atau pemerintah Amerika Serikat mungkin tidak memiliki rencana untuk mengambil jalan yang sama. Jasper segera mencari harga pangan utama di pasar internasional saat ini. Benar saja, harga pangan tahun ini umumnya bullish. Harga produk utama seperti gandum dan kedelai telah meningkat sebesar 20%-40% sejak tahun sebelumnya, Bas. Jasper memanggil Bas ke kantor. Awasi harga makanan berjangka. Besok adalah akhir pekan, jadi Amerika Serikat dan negara kita tidak akan berdagang. Anda dan tim Anda perlu bekerja keras 2 hari ini untuk membuat laporan tentang tren harga pangan internasional selama setahun terakhir, serta tingkat dan ringkasan penyertaan modal Wall Street pada komoditas ini untuk saya. Semakin detail semakin baik, Bas terkejut. Meskipun dia tidak mengerti maksud di balik perintah Jasper, dia mengangguk dan menjawab, "Oke, saya mengerti, Tuan Lain." Setelah itu, Jasper tidak memberi perintah lagi. Ia mengamati harga kedelai dan jagung yang akhirnya terkunci di posisi super tinggi, hingga jebol, lalu menghela napas pelan. Setelah gelombang serangan hari ini, tidak diketahui berapa banyak akun yang akan dilikuidasi dan berapa banyak dana yang menguap di negara itu hari ini. Dia bukan dewa, jadi dia tidak bisa menangani semuanya. Dia tidak berdaya menghadapi kerugian ini. Meskipun tidak diketahui berapa banyak keluarga yang telah dihancurkan di balik akun-akun. Ini selalu terjadi dengan perang keuangan. Bahkan jika tidak ada bubuk mesiu, kekejamannya tidak kurang dari perang yang nyata. Apalagi, hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat, di mana dia adalah penghasutnya, sehingga Jasper tidak berhak merasa sedih. Setelah perdagangan ditutup hari ini, komunitas keuangan domestik dengan cepat merespons kondisi pasar hari ini. Masa depan biji-bijian yang panjang di ibu kota barat adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Karena tidak ada tindakan pencegahan, kerugiannya sangat besar.
Setiap orang menghitung berapa banyak rekening yang telah dilikuidasi di pasar berjangka domestik dan berapa banyak uang yang menguap dari pasar saham. Mereka berpikir bahwa ini hanyalah perdagangan keuangan biasa oleh Wall Street Capital dan tidak berpikir apakah ada makna yang lebih dalam dari itu. Tepat ketika semua jenis suara mengamuk, gosip membuat banyak orang bersemangat. Forum Bisnis dan Ekonomi Summerland pertama yang diselenggarakan oleh Jasper, pemilik JW yang sebenarnya, akan diadakan di Waterhoof City Pearl Tower pada hari Sabtu. Bahkan lingkaran keuangan dan lingkaran modal di negara saat ini masih dalam masa pertumbuhan, dan mereka meniru cara negara asing dalam hal-hal saya. Terus terang, mereka berada di era barbar. Oleh karena itu, ketika mendengar istilah forum ekonomi, kebanyakan orang tercengang dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan forum ini. Namun, hal itu tidak menyurutkan rasa percaya diri semua orang. Karena konon kali ini, forum ekonomi tersebut terutama membahas para pengusaha dalam negeri yang hendak bersatu untuk melawan ibu kota Wall Street di barat. Yang terpenting, pemerintah juga menjadi bagian darinya. Selanjutnya, pohon besar adalah tempat berlindung yang baik. Dalam arti, nama Jasper telah menjadi pilar pendukung banyak orang. Selama Jasper ada, semuanya bisa diselamatkan. Terlepas dari bagaimana dunia luar berdiskusi dan berspekulasi, persiapan untuk forum ekonomi ini, yang sengaja tidak dirahasiakan, sudah dimulai. Pada hari itu, Bandara Waterhoof City sangat sibuk. Selain itu, tingkat kehadiran VIP pada penerbangan dari seluruh negeri ternyata sangat tinggi. Akibatnya, komunikasi antara pilot dan menara adalah, "Menara, biarkan saya mendarat dulu, ada VIP di kapal. Status VIP-mu tidak cukup tinggi, antrelah." Ada 3 VIP dengan status yang jauh lebih tinggi yang mendarat sekarang. Yang disebut VIP adalah perlakuan khusus yang diberikan maskapai penerbangan kepada tamu terhormat dan mulia tertentu. Penerbangan dengan penumpang ini biasanya bisa mendarat dan lepas landas tepat waktu. Penerbangan menuju Waterhoof City hari ini semuanya membawa VIP yang merupakan selebritas di dunia bisnis. Seorang bos dengan kekayaan bersih 100 juta atau 200 juta tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Semua lalu lintas dalam jarak 3 km dari Pearl Tower dikendalikan. Pemerintah kota Waterhoof secara pribadi mengorganisir pasukan keamanan untuk menegakkan darurat militer di Pearl Tower, mengklaim bahwa itu untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Oleh karena itu, orang-orang yang datang untuk melihat-lihat akan dicegah untuk mendekat. Apalagi hotel bintang 5 di sekitarnya semuanya penuh. Mobil mewah dari semua warna maju dalam antrean. Peristiwa itu menyebabkan kegemparan besar, dan semua ini untuk forum ekonomi non-pemerintah yang akan diluncurkan lebih dari 10 jam kemudian. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.